حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamda syakirin. Qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amal. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Al-Falah yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita sehat berjamaah sholat maghrib di Masjid Al-Falah dan dilanjutkan dengan belajar Al-Islam. Alhamdulillah, ini nikmat Allah yang harus disyukuri. Bulan ini adalah bulan Rasulullah SAW. Rasulullah dipilihkan oleh Allah lahir di bulan Rabiul Awal. Sehingga bulan Rabiul Awal ini menjadi sangat mulia. Karena di bulan ini Rasulullah menghadirkan manusia terbaik yang tidak tertandingi. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia lain lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang yang jasanya lebih besar dari Nabi. Bukan hanya umat Islam yang menikmati, tapi juga orang-orang musyrikin, kafirin, fasikin, semuanya menikmati rahmat Allah yang diturunkan melalui junjungan kita Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di Madinah Rasulullah membuat satu statement yang sangat global untuk semua manusia. Dan statement itu adalah pernyataan bahwa Rasulullah itu orang arhamun nasi 'alan nasi huwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling berkasih sayang terhadap orang lain, bahkan terhadap semua makhluk, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi di Madinah berseru kepada dunia, ayyuhan nas innama ana rahmatun muhdah. Wahai segenap manusia, saya adalah nikmat Allah yang dihadiahkan. Kepada siapa dihadiahkan? Kepada orang yang mau menikmati surga di dunia dan di akhirat. Para ulama menyatakan bahwa di dunia ini sudah ada surga. Dan kalau kita tidak mampu memasuki surga dunia, mustahil masuk surga akhirat. Ala inna fid dunya jannah. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini sudah ada surga. Siapa yang tidak mampu memasukinya nggak bakalan masuk di sana. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang hidup dekat dengan Allah. Mereka adalah orang yang bisa menikmati sholat. Mereka adalah orang yang ketika membaca Al-Quran merasakan bahwa yang berbicara ini Allah. Mereka adalah orang yang hidupnya diwarnai dengan zikir, syukur, doa. Itulah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang dikisahkan oleh istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu selalu mengingat Allah dalam semua derap hidupnya. Jadi apa saja yang dikerjakan oleh Rasulullah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, dalam keadaan sulit, Rasulullah menikmati hidup ini. Itu surga. Jangan dikira surga itu adalah orang
yang jamnya harganya 12 miliar. Ya. Allahu Akbar. Saya tidak bisa bayangkan ada orang punya jam 12 miliar itu ya. Kalau wudhu di Al-Falah ketinggalan lupa gimana itu ya. Ya nah ini jam saya ini 50 ribu gak laku barangkali. Aman saja saya wudhu saya lupa gitu diambil orang yang sudah halal aja lah. Jangan dikira itu orang bisa menikmati. Manusia itu kalau tidak menggunakan Islam, dia akan menggunakan nafsunya. Dan nafsu tidak pernah kenyang. Anda lihat saja orang-orang yang korupsi itu, jangan dikira orang ini tidak punya uang. Orang yang sudah kaya. Mau semakin kaya. Pada akhirnya nanti dia terakhis. Kalau tidak ditampakkan di dunia, pasti di akhirat sulit. Dan orang seperti itu ini saya nggak menuju orang loh ya. Orang yang hidup dengan nafsunya, itu adalah orang yang paling susah. Walaupun berenang di tengah-tengah dolar, atau dia duduk di mahligai istananya itu, tapi tidak pernah menikmati. Mereka hanya menikmati senang saja. Senang itu adalah kelezatan ya. Pada kesempatan pengajian yang lalu saya sudah menjelaskan. Ini saya terangkan karena ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan ini. Ada orang mengeluh kepada seorang ulama mengatakan saya ini sudah sholat, sudah macam-macam, tapi kok tidak bahagia saya. Tidak bahagia katanya. Itu ada orang yang tidak sholat, mendolimi orang lain, serakah, tapi kok bahagia. Jadi dia mengukur bahagia itu punya mobil yang mewah, punya istri yang cantik, punya villa, punya jabatan, punya mayu, itu bahagia itu dibilang. Lalu dijelaskan, kalau Anda mengukur kebahagiaan dari lahiriah pasti ada terjerumus nanti salah. Bahagia itu bukan dilihat dari lahiriah. Bahagia itu dalam bahasa agama disebut as-sa'adah. Kalau orang namanya Said, itu orang yang bahagia. Kemudian kalau wanita, Sa'idah. Nah, kemudian kata benda dari bahagia itu as-sa'adah, kebahagiaan. Itu tidak mungkin kecuali orang yang bisa hidup tentram. La sa'adata illa bis sakinah. Wala sakina illa bil iman. Tidak ada kebahagiaan kecuali dengan as-sakinah, tentram. Kalau Anda menghadiri perkawinan, biasanya ayat yang dibaca itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Taskunu itu supaya mendapatkan sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala lakum wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian setelah dikasih sakinah, dikasih rasa rindu, rasa cinta. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu adalah ayat Allah bagi orang yang bisa berpikir. Jadi orang menikah itu kalau dia menikahnya Islami akan diberi oleh Allah as-sakinah. Kemudian ditumbuh suburkan rasa cinta, rasa rindu, kemudian punya anak, dan itu kalau terus dia berpegang pada keimanan, dia akan menikmati as-sa'adah itu. Artinya di dunia dia menikmati, di akhirat masuk surga. Tapi kalau orang sekedar menikmati kekayaan, menikmati kecantikan, menikmati foya-foya, hiburan, ya. Ada orang di Surabaya ini karena dia hobinya sepak bola, waktu World Cup dia terbang ke Brazil sana. Nonton sepak bola, sedangkan nonton sepak bola bisa di tangan aja. Tapi dia ke sana dengan biaya yang bermiliar-miliar. Dengan rombongannya itu. Apa mereka ini bahagia? Dia cuma merasakan lezat saja. Lezat itu sedikit sini aja. Lezat itu makan enak, kawin, kemudian jalan-jalan gitu ya. Lalu kalau dia lagi bengong gitu, lalu ke night club gitu. Waktu di night club dia senang-senang gitu sebentar. Sampai rumah susah lagi, susah lagi. Itu namanya lidzah. Lidzah itu dalam bahasa Indonesia namanya lezat. Nah, orang yang seperti ini merasakan kesenangan, bukan kebahagiaan. Seperti iklan rokok itu, enjoy life, ya. Digambar rokok begitu ya.
Seakan-akan rokok itu sehat gitu. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada yang merokok ini. Ya, kalau di luar saya nggak tahu ya. Di sini nggak ada yang merokok ini. Sehat semua. Sehat semua. Ya kan? Jadi lidah dengan saadah jauh berbeda. Nah, orang yang lidah ini tidak pernah bisa merasakan kepuasan. Cuma kesenangan saja. Jadi orang yang sudah katakan punya rumah mewah gitu ya, dinikmati. Kemudian sebulan, setahun, udah nggak kelihatan mewah lagi. Ingin yang lebih mewah lagi. Ingin yang lebih mewah lagi. Nah, sama dengan orang yang menikmati mobil misalnya ya. Mobil, nggak enak. Kemudian, wah nggak enak. Beli yang lebih mahal. Yang lebih mahal. Terus begitu. Nggak selesai-selesai. Kecuali orang yang bisa merasakan nikmatnya. Alhamdulillah. Itu orang yang bahagia itu. Saudara-saudara, saya dulu sebelum di rumah saya yang sekarang ini, saya tinggal di Karah Agung. Jadi rumah saya itu dekat dengan masjid. Saya pernah keluar dari rumah mau ke masjid Dohor. Di depan rumah saya ada tukang sul sepatu itu, tahu? Itu duduk di depan rumah saya tidur. Tidur Pak. Ini tempatnya uangnya tuh kelihatan itu uangnya. Tenang dia. Tidak pakai ngurus cek kosong. Tidak pakai ngurus rasuah, nyokok-menyokok, hidup di situ aja. Saya bilang, orang ini kalau sholat 5 waktu, tidak makan haknya orang, masuk surga di depan ini. Tapi orang yang seliweran di Mekah itu, seliweran di Mekah, haji balik lagi, korupsi terus umroh gitu ya. Nanti sebagian dimasukkan masjid, dikira terus bisa selesai gitu ya, umroh lagi. Jangan dikira orang seperti itu bisa menikmati. Nggak bisa. Nah, Rasulullah SAW mengantarkan dunia ini supaya hidup bahagia. Itu misi Rasulullah. Rahmatan lil alamin. Dan orang kalau menggunakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti mendapat hidayah. Nah, kalau sudah mendapat hidayah, nanti mendapat cinta. Cinta siapa? Cinta Allah. Allah cinta kepadanya. Oleh karena itu, ada 2 ayat. Silakan dilihat di handphone Anda. Yang pertama adalah cinta Allah pada surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 31 ini adalah janji Allah akan mencintai orang beriman yang mengikuti pola hidup Nabi. Ayatnya berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Jadi Anda kalau baca Quran ada kata Qul, itu artinya perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan. Qul huwallahu ahad. Banyak kata Qul itu dalam Al-Quran. Nabi ditanya, kemudian Allah menjawab, Qul, katakan begitu. Di antaranya ini, Qul. Jadi kalau saya peragakan, ketika ayat ini turun, kemudian Rasulullah berhadapan dengan para sahabatnya, Nabi mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, buktikan. Allah ingin bukti. Bagaimana buktinya? Ittabi'uni, ikuti saya. Pola hidup Anda ini ikuti Nabi. Sholatnya seperti Nabi, kerjanya seperti Nabi, makannya. Semakin banyak Anda mengikuti Nabi, itu semakin dekat dengan rahmat Allah. Anda dicintai oleh Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, ya. Yuhibbukumullah, nanti Anda dicintai Allah. Coba bayangkan. Wa yaghfir lakum dunubakum. Subhanallah. Dosa Anda diampuni oleh Allah walaupun Anda tidak minta. Karena Anda mengikuti Nabi, maka dosanya diampuni. Lalu Allah mengatakan, wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau orang dalam hidupnya itu selalu berpikir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menggunakan kata hidup Muhammadi. Hidup mengikuti Nabi. Hidup Muhammadi. Orang yang hidup Islami itu berdasarkan Islam.
Nah, Islam itu mengikuti Nabi. Dan kalau Anda belajar tentang Rasulullah SAW, itu nanti kehidupan ini penuh berkah nanti itu. Anda kaya bahagia, Anda nggak kaya bahagia, Anda sehat bahagia, Anda sakit pun bahagia. Karena semua gerak hidup kalau mengikuti Nabi itu berpahala semua. Orang yang sakit itu kita lihat kan kasihan kan. Tapi kalau dia mengikuti Nabi lalu dia menerima itu, justru dengan sakit itu dia nanti akan mendapat pahala yang besar di akhirat itu, Pak. Kalau Anda misalnya kemudian bisa melihat akibat dari orang yang diberi penyakit dengan syarat dia tidak protes kepada Allah ya. Karena ada orang sakit tapi nggak mau dia protes. Kok saya bisa begini nih gimana? Ada orang sakit terus mengatakan dosa kok tinggi nih. Didatangi teman-temannya ditanya, gimana sakit apa? Dosa apa kok tinggi ini? Saya bilang, yo iling-ilingen dosamu. Artinya, tidak harus dosa. Orang sakit itu bisa saja, Nabi saja sakit kok. Nabi Ayub itu dikasih penyakit 18 tahun. Dosa apa Nabi Ayub? Setelah sakit diangkat derajatnya luar biasa. Sabar sekali Nabi Ayub. Kita nggak usah terlalu tinggi Nabi Ayub lah. Sakit seminggu aja sudah gak betah sudah ya. Kita ini. Kecuali orang yang mengerti agama. Nah kalau Anda sakit kemudian Anda menerima, berusaha untuk sehat. Berusaha untuk sehat. Menjaga. Kenapa saya menjaga kesehatan ini? Karena saya menjaga kesehatan ini supaya ibadah saya lancar. Anda menjaga kesehatan itu ibadah itu. Anda sakit, berusaha untuk berobat, berusaha. Kalau Allah menghendaki sehat, sehat. Kalau Allah menghendaki wafat, wafat. Wafatnya dalam keadaan baik, sakitnya dalam keadaan baik. Itu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini jangan difahami hidup ini untuk dinikmati. Hidup ini jembatan, ya. Jembatan hidup ini. Barangkali saya di sini yang paling tua di sini. Di Al-Falah ini Pak, dulu waktu saya pertama kali khutbah di Al-Falah, saya paling senior. Paling junior, terbalik. Paling junior. Saya lihat Bayi Arifin, Ustadz Khalid Abri, almarhum semua. Sudah. Kemudian Kiai Misbah, semua orang-orang kelas atas semua itu ulama-ulama. Abdullah dari Bangil, banyak. Saya, sekarang Ustadz-Ustadz yang ada sekarang itu semua di bawah saya. Usianya. Jadi ya beginilah dunia ini. Tapi terus berubah dunia ini. Kalau Anda itu sudah dikasih kesempatan hidup panjang, itu artinya gunakan supaya lebih banyak pahalanya. Rasulullah ketika ditanya, man abdulun nas ya Rasulullah? Siapa orang yang paling abdul? Man tola umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang usianya, tapi banyak amalnya. Nah kalau panjang usianya banyak dosanya, lebih baik cepat aja mati, nggak nambah sulit kan? Nah, jadi Anda kalau mengikuti Rasulullah dalam keadaan bagaimanapun Anda menikmati as-sa'adah. Ini orang yang mengikuti Nabi. Yang kedua, ayatnya dalam surat Al-A'raf 158. Silakan dilihat. Al-A'raf 158. Ini seruan Allah kepada Nabi untuk mengumumkan bahwa Nabi ini adalah Nabi untuk seluruh yang namanya manusia. An-Nabiyyu Muhammad SAW, Nabi al-Bashar. Rasulullah itu nabinya manusia. Siapapun yang ingin surga mengikuti Rasulullah. Atau kalau tidak, nggak mungkin. Pintu gerbang surga itu tertulis di situ, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ayatnya. Allah memerintahkan Nabi untuk memanggil manusia. An-nas. Qul ya ayuhan nas. Katakan, hei manusia. Inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Saya adalah Rasulnya Allah, utusan untuk kalian seluruhnya. Dari kutub utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Silakan, Anda mau, silakan. Nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau bahasa Inggrisnya, take it or leave it. Anda mau, silakan.
Nggak mau, tinggalkan aja. Allah tidak memerlukan manusia. Tapi diumumkan, Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Lalu dikenalkan, siapa yang mengutus Nabi ini? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Yang mengutus Nabi itu adalah yang memiliki langit dan bumi ini. Siapa yang mau menyaingi? Alladzi lahu mulkus samawati, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain dia. Allah saja. Jadi manusia ini saudara, cuma dua macam saja. Abdullah sama Abdul Makhluk. Sudah. Anda tunduk kepada Allah, menyembah Allah, mengikuti Nabi, Anda namanya Abdullah. Kalau perempuan, amatullah. Hamba Allah. Kalau enggak, makhluk. Abdul Makhluk. Makhluk ini bisa batu, bisa gunung, bisa setan, bisa jin, bisa nabi. Nabi dituhankan. Semua makhluk. Semua makhluk. Jadi makanya dalam Islam itu kan landasannya negasi. Tidak ada. La ilaha. Tidak ada. Tidak ada Tuhan. Semuanya makhluk. Illallah. La ilaha illallah itu kata Nabi afdalul dzikri. La ilaha illallah. Aktsiru min dzikri. La ilaha illallah. Nabi menganjurkan kita sebanyak-banyaknya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Rasulullah mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Kalau Anda bisa mengakhiri hidup ini dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, Anda masuk surga. Siapa yang bisa mengucapkan itu? Kalau sekarang Anda disuruh mengucapkan 1000 kali, gampang aja. Tapi ketika Anda menghadapi sakaratul maut, ketika Anda didatangi malaikat, kalau malaikatnya itu malaikatul rahmah, nikmat sekali. Tapi kalau malaikatul azab, jadi nanti Anda didatangi malaikat ini. Belum pengalaman kan? Belum. Nanti ketika akan meninggal, malaikat datang dan Anda melihat nanti. Anda melihat. Kalau orangnya baik, minas solehin, malaikatul rahmah. Malaikat mengatakan, tidak usah takut kamu. Kamu akan disambut dan kamu akan menikmati surga. Tapi kalau orangnya zalim, suka maksiat, sholatnya kacar-kacir, mengambil haknya orang, koruptor, dan sebagainya. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Belum mati sudah kelihatan kesulitannya, Pak. Belum masuk kuburan. La ilaha illallah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Lalu Allah menegaskan, la ilaha illa huwa. Kecuali dia, Allah saja. Lalu yuhyi wa yumit. Yang menghidupkan dan mematikan. Allah. Saya bisa ngomong sekarang ini karena masih dihidupkan oleh Allah. Anda juga bisa mendengar ini. Masih dihidupkan. Nanti dimatikan oleh Allah. Kemudian masuk yang lahat, dihidupkan lagi oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yuhyi wa yumit. Lalu Allah mengatakan, fa'aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Imani. Iman itu bukan sekedar percaya. Percaya, meyakini, lalu mengamalkan. Itu iman. Kalau Anda cuma percaya, saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah, lalu gak sholat. Namanya aliran kepercayaan. Cuman percaya doang, kata orang. Belum beriman. Beriman itu aminu wa amilus salih. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Jadi iman itu harus memproduksi amal soleh. Iman itu buktinya adalah amal soleh. Semakin kuat iman seseorang, semakin banyak amal solehnya. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi. Subhanallah. Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Saya pernah berdiskusi dengan melalui Zoom ya. Saya menjadi salah satu pembicara waktu itu. Kemudian ada profesor-profesor itu mengatakan begini, itu dulu zamannya Nabi masih di Mekah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kemudian bisa membaca dan bisa menulis. Tidak. Allah mengatakan Nabi al-Ummi. Kalau kita nggak bisa membaca itu kalau berarti kekurangan, tapi Nabi justru kelebihannya. Apa kelebihannya? Berarti Nabi itu tidak pernah belajar dari siapapun kecuali Allah. Tidak pernah membaca buku, tidak. Tapi tidak ada orang lebih pandai dari Nabi. Jadi justru Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu adalah kelebihannya. Sehingga pada waktu itu
Orang heran, loh, dari mana ilmunya Nabi ini? Kok bisa bicara macam-macam? Karena diberi oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya diberi adab pendidikan yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyul ummi alladhi yu'minu billah. Dia, Nabi ini yang pertama kali mempelopori beriman kepada wa kalimatih. Dan beriman kepada wahyu Allah, kalimat Allah, firman Allah. Nabi pertama yang disebutkan. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih fattabi'uhu. Ikuti dia. Kalau tadi fattabi'uni. Nabi mengatakan ikuti saya. Ini Allah mengatakan fattabi'uhu. Ittabi'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi fattabi'uni, Nabi mengatakan ikuti saya. Kalau ini fattabi'uhu, kalau Anda mengikuti la'allakum tahtadun. Anda nanti mendapat hidayah nanti. Dan setiap hari, saudara-saudara, kita selalu berdoa, wajib hukumnya minta hidayah. Ketika kita sholat, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Jangan dikira itu hanya untuk orang yang belum Islam supaya dapat hidayah. Saya ini nanti begitu selesai, saya mau sholat isya, perlu hidayah Allah untuk bisa sholat yang baik. Pulang dari sini nanti naik kendaraan, perlu hidayah Allah untuk sampai ke rumah. Selalu memerlukan hidayah, terus hidayah. Jadi tidak ada doa yang diwajibkan dan tidak ada doa yang lebih penting dan lebih dahsyat seperti doa ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, dalam sholat 5 waktu yang wajib saja sudah 17 rakaat. Berarti kita membaca Al-Fatihah 17 kali. Kemudian kalau ditambah sunnah, semakin banyak Anda melaksanakan ibadah sunnah, semakin banyak Anda membaca Fatihah. Di luar itu juga membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu akbar a'dhamis suwar fil Quran. Surah dalam Al-Quran yang paling hebat, yang paling tinggi nilainya Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu semua yang ada di dalam Al-Quran tercover dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu yang diwajibkan untuk dibaca dalam sholat kita. Nah, saudara-saudara, yang terakhir adalah apa yang tersirat dalam sholawat? Kenapa kita kok diperintahkan untuk bersalawat? Catat ya, kalau Anda sedikit bersalawat, hubungan Anda dengan Nabi tidak akrab. Salah satu tanda kalau orang itu beriman, dia cinta Allah. Dan tidak mungkin orang cinta Allah kecuali cinta Rasulullah. Jadi cinta Allah dan cinta Rasulullah itu seperti koin yang dua muka. Nggak bisa dipisahkan. Mustahil ada orang cinta Nabi tidak cinta Allah. Dan sebaliknya. Kalau cinta Allah pasti cinta Nabi. Kalau kita kenal Allah dari mana? Dari Nabi. Maka Allah yang maha tahu itu membimbing kita. Nggak mungkin kamu mau matur nuwun kepada Nabi. Nggak mungkin. Kita mau terima kasih pada Nabi. Jasanya Nabi ini nggak bisa. Bayangkan orang yang tadinya di Indonesia ini itu yang dikenal sebelum Islam datang kemari adalah animisme, dinamisme. Ya kan? Sujud kepada pohon, takut kepada makhluk atau kepada roh-roh jahat dan sebagainya. Datang Islam mengajarkan sujud kepada yang menciptakan semua ini. Yang menciptakan semua ini. Nggak bisa dinilai itu jasanya Rasulullah itu. Dan setiap hari seluruh jagat Islam di dunia ini, kalau tidak menyebut Nabi satu hari saja masuk neraka, artinya nggak sholat. Orang Islam harus menyebut Allah dan menyebut Nabi setiap hari. Nah, ada satu ayat di dalam surat Al-Ahzab yang tadi saya baca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Artinya apa itu? Allah dan para malaikat bersalawat untuk Nabi. Subhanallah. Lalu Allah memerintahkan kita ini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Para ulama diantaranya yang banyak berbicara tentang salawat ini
ulama-ulama masa kini, bukan ulama-ulama yang terdahulu ya, yang wafat barangkali 20 tahun yang lalu, namanya Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Itu pakar Al-Quran yang disebut Amir Duat, penghulunya para da'i, orang Mesir itu. Luar. Sampai hari ini masih bisa Anda mendapatkan ceramahnya di YouTube ini, namanya Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti dia menjelaskan perlunya kita mengingat Rasulullah dan memperingati Maulid Nabi di bulan ini, kata Sya'rawi, karena Rasulullah itu adalah, kelahiran Rasulullah itu adalah al-asl. Karena Rasulullah lahir, maka ada yang namanya Isra Mi'raj, ada yang namanya Nuzul Quran, ada yang namanya macam-macam itu. Itu namanya cabang-cabangnya saja. Aslinya adalah, asalnya kelahiran Rasulullah SAW. Dan Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang pada waktu itu belum ada kalender, belum ada kalender hijrah, lalu disebut tahun gajah. Karena pada waktu Rasulullah lahir, ada Raja Habasyah yang akan menghancurkan Mekah itu dengan pasukan gajah, lalu dihancurkan oleh Allah dengan Toyrun Ababil yang di dalam Al-Quran itu. Lalu itu dijadikan tanda bahwa Rasulullah lahirnya Amul Fil, tahun diserangnya gajah itu. Nah kemudian setelah Rasulullah kemudian wafat, lalu Sayyidina Umar merintis untuk membuat kalender Islam yang diberi nama Hijriyah. Itu di era Sayyidina Umar. Lalu berlaku surut ya. Dihitung mulai Nabi itu hijrah. Jadi tahun kita ini kalender Hijriyah. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cara supaya kita ini selalu ingat Nabi, supaya kita selalu mengikuti Nabi dalam semua gerak kita ini, maka diperintahkan untuk banyak bersalawat. Dan kalau Anda tidak bersalawat dalam sholat, batal sholatnya. Mungkin kita tidak sadar bahwa setiap hari kita memberi salam kepada Nabi dalam sholat. Kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu salam kita kepada Nabi itu. Dan itu khitab mubasyir. Bukan Assalamu alaihi. Assalamu alayka seperti Nabi di sini. Itu setiap kita sholat. Dan Nabi mengatakan semua yang salawat kepada Nabi direspon oleh Nabi. Para malaikat itu bermiliar malaikat dijelaskan. Ada orang bertanya, terus gimana caranya Nabi menjawab? Ada seorang ulama mengatakan, kenapa Anda heran? Sekarang ini Anda mau bertanya apa saja, ada namanya Ustadz Google. Dalam 1 detik, Ustadz Google itu bisa menjawab miliaran soal. Ini bisa, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi ilmu kepada Google itu. Dia bisa menjawab apa saja. Subhanallah. Saya kadang-kadang heran, ya. Kok ngerti ini? Mau tanya hadis ini sahih apa enggak, dijawab oleh dia. Ustadz Google ini. Nah. Dan yang tanya ini setiap detik bermiliar orang. Semuanya dijawab. Apalagi Allah. Anda kalau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu disampaikan oleh para malaikat pada Nabi. Bagaimana Nabi jawabnya? Jangan berbicara sesuatu yang bukan kelas kita untuk berbicara. Allah bisa memberi makan kepada semua ikan yang ada di lautan. Semua dikasih makan oleh Allah dan bisa hidup. Allah bisa memberi makan kepada semua yang ada di udara ini. Malaikat, Anda lihat saja. Ini Rabbil Alamin. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali Anda mengikuti, dan kalau Anda bersalawat, Anda untung. Maka saya sampaikan ya, kalau Anda masih sedikit bersalawat, Anda rugi. Kalau Anda ingin mendapat syafaat Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, Man asbaha wa shalla alayya ashran, wa amsa wa shalla alayya ashran, adrokathu syafaati. Kata Nabi, orang kalau pagi hari bersalawat 10 kali untuk aku, kata Nabi, sore hari bersalawat 10 kali, dia akan mendapat syafaat Rasulullah SAW. Mulai besok, kalau Anda belum punya kebiasaan ini, biasakan. Pagi bersalawat 10 kali, malam bersalawat 10 kali, supaya nggak lupa setelah sholat subuh.
Selesai, salawat 10 kali. Setelah sholat isya, sambil jalan, Anda pulang, salawat 10 kali. Anda mendapat syafaat Rasulullah SAW. Itulah salawat yang tersirat dalam salawat. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar untuk bisa menjadi pengikut Rasulullah yang berkualitas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.